warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Fitri Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cyber religius. Apa itu cyber religius? Cyber religius adalah konsep pengendali perilaku pengguna teknologi informasi dengan menggunakan kendali religius. 1. Pengendali perbuatan. Pengendali yang mengarah pada suatu perbuatan baik sesuai dengan tuntunan kitab suci suatu agama yang dianut. Kebebasan aktivitas. Teknologi perlu didukung sebuah kesadaran perilaku bermoral dari pemakainya sehingga tidak merugikan orang lain. Konsep religius dibagi menjadi beberapa komponen. 1. Setiap tindakan yang kita lakukan selalu diawasi oleh Tuhan. Kedua, perbuatan jahat mengakibatkan malapetaka. Ketiga, dosa dan hukuman kita akibat dari perbuatan jahat kita. 4. Suatu kejahatan akan dibalas Tuhan di kemudian hari. 5. Hindari kejahatan yang hasilnya tidak akan memberi ketentraman. 6. Religiulitas meningkatkan penghargaan martabat manusia. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu pada bagian smart system, software yang memiliki pola pemikiran cerdas dalam menganalisa suatu masalah. Kedua, robotika, software yang otomatis mampu mengelola berbagai kegiatan tanpa perlu kendali manusia. Ketiga, big data, software yang mampu menyimpan dan mengelola data berkapasitas besar dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi jaringan dari masa ke masa bisa kita lihat pada diagram di samping. Pada tahun 1997 diperkenalkan koneksi dengan 1G dengan kecepatan koneksi yang paling rendah di antara yang lain. Kita biasa mengenalnya dengan istilah GPRS. Kedua, pada tahun 1998, koneksi 2G diperkenalkan sebagai koneksi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan koneksi sebelumnya, yaitu 1G. Dan ketiga, koneksi 3G. Koneksi 3G merupakan koneksi yang lebih cepat dibandingkan 2G dan diperkenalkan pada tahun 2001. Dengan koneksi ini, maka proses pengiriman gambar akan lebih mudah untuk membuka media sosial, jadi lebih cepat dengan koneksi 3G. Kemudian, dengan seiringnya bertambahnya tahun, pada tahun 2009, koneksi diperbarui lagi dengan koneksi 4G. Pengguna media penyimpanan digital atau cloud juga mempunyai populer sejak ada koneksi 4G. Nah, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, juga ada dampak negatif dan positif. Dampak positifnya antara lain meningkatkan efisiensi setiap kegiatan, baik biaya, waktu, dan tenaga. Manusia dapat terhindar dari ketergantungan informasi. Ketiga, perubahan kehidupan semakin cepat. Keempat, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan cepat. Kelima, membantu manusia untuk kesejahteraan hidup. Selain ada dampak positif, ada dampak negatifnya, antara lain menurunkan rasa sosial antar manusia. Kedua, meningkatnya rentan pemahaman teknologi yang dapat menimbulkan kejahatan. Ketiga, meningkatnya individualisme. Keempat, manusia cenderung konsumtif. Sebab dengan teknologi yang saat ini canggih, manusia tanpa keluar untuk mencari sesuatu, kita bisa order melalui media sosial yang saat ini kita gunakan atau yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat. Dan kelima, nilai komersial lebih tinggi dibanding nilai kemanusiaan. Pentingnya
cyber religius bagi masyarakat modern. 1. Menurunnya cybercrime dan berbagai variasi kejahatan. Kedua, meminimalkan dampak negatif pemakaian teknologi informasi. Ketiga, menghindarkan individu dari penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan dan untuk merugikan orang lain. Keempat, menumbuhkan moral religius setiap individu. Kelima, menjaga martabat kemanusiaan. Pentingnya cyber religius bagi kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan perilaku positif dan perilaku negatif. Dan itulah tujuan pentingnya belajar tentang cyber religius, yaitu agar kita memiliki perilaku positif. Di antaranya, dalam penggunaan teknologi, kita dapat menunjukkan atau menggunakan teknologi untuk yang bermanfaat. Kedua, melakukan bisnis secara profesional. Ketiga, penguasaan teknologi untuk kebaikan, meningkatkan pengetahuan dan kepribadian. Dan juga cyber religius dapat menghindarkan kita dari perilaku negatif seperti kecenderungan manusia mencoba hal yang baru. Kedua, melampiaskan kekecewaan melalui teknologi seperti menyinggung perasaan orang lain atau membuat kalimat atau kata-kata kasar melalui sosial media. Ketiga, menunjukkan kekuasaan dengan melalui teknologi yang merugikan orang lain, masyarakat, ataupun negara. Penerapan cyber religius di masa depan. Kita dapat menggunakan edukasi offline melalui buku dan online dengan aplikasi internet seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kedua, sosialisasi dan pelatihan cyber religius ke masyarakat luas, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana caranya kita menggunakan internet dengan baik tanpa mengganggu ketenangan orang lain dan memanfaatkan internet dengan sebaik mungkin. Ketiga, mengembangkan aplikasi cyber religius untuk PC dan handphone. Keempat, menanamkan konsep cyber religius ke setiap elemen teknologi informatika. Kelima, regulasi dari pemerintah dengan melakukan filter ke setiap akses yang dilakukan oleh user. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan bahasa ataupun kalimat, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.